perawatan gangguan persepsi sensori. Nah, selamat menyaksikan ya videonya. Selamat siang, Dek. Perkenalkan, saya Rizky Amalia. Biasanya saya dipanggil Rizky. Boleh tahu nama adik siapa? Nama saya Gina. Oh, tanggal lahir adik? 3 April 2003. Oh, baik. Nah, bagaimana perasaan adik hari ini? Saya takut Oh, kenapa adik bisa takut? karena ada suara-suara bisikan entah dari mana. Nah, apakah adik masih mendengar suara-suara bisikan itu? Masih. Oh, kalau begitu bagaimana cara adik mengontrol bisikan-bisikan itu? Saya tidur. Oh, kalau dengan tidur apakah bisikan-bisikan itu bisa dikontrol? Bisa. Oh, baik. Baik, Dek. Kalau begitu, hari ini saya akan melakukan diskusi untuk mengontrol bisikan-bisikan yang ada dengar. Nah, dan saya akan mengajarkan cara mengontrol bisikan-bisikan itu. Nah, diskusi ini akan kita lakukan di ruangan ini sekitar 10 menit. Apakah adik bersedia? Bersedia. Baik, Dek. Tadi kan adik mengatakan bahwa adik mendengar suara-suara bisikan. Nah, apa yang dikatakan dalam suara-suara bisikan itu? Bisikan itu menyuruh saya membunuh orang. Oh, jadi suara bisikan itu mengatakan adik disuruh untuk membunuh orang lain. Iya. Oh, kapan suara itu muncul? Ketika di malam hari Oh, pada saat adik sedang apa? sedang sendiri. Hmm. Kemudian apa yang adik lakukan ketika bisikan itu muncul? Saya tidur. Oh, apakah dengan tidur adik bisa mengontrol bisikan-bisikan itu? Bisa. Nah, saat ini adik aman di ruangan ini. Ruangan ini tenang sehingga adik bisa lebih nyaman. Kami di sini akan merawat dan menjaga adik. Jika adik mengalami kesulitan untuk mengontrol bisikan itu, adik bisa meminta bantuan saya atau perawat yang ada di sini. Baik, Dek, di sini saya mau memastikan bahwa tidak ada barang-barang benda-benda tajam yang ada di ruangan ini. Baik, karena perilaku adik ini sulit dikontrol, maka demi keselamatan adik sendiri kami akan menempatkan adik di ruangan lain sendirian. Nanti jika perilaku adik sudah tenang dan perasaan adik sudah nyaman, maka kami akan menempatkan adik di ruangan lagi. Nah, kami akan mengecek kondisi adik setiap 15-30 menit. Setelah 30 menit kemudian dilakukan pengecekan. Bagaimana perasaan adik saat ini? Saya masih mendengarkan suara-suara bisikan. Oh, jadi adik masih dengar suara bisikan ya? Iya. Nah, kalau begitu ada beberapa cara yang dapat adik lakukan agar adik bisa mengontrol suara-suara bisikan itu. Yang pertama, adik harus selalu bersama dengan orang lain. Adik tidak boleh sendiri ya, karena kata adik tadi kan, kalau adik sendiri suara bisikan itu bisa muncul. Nah, cara yang kedua yaitu dengan adik bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, adik bisa minta bantuan orang lain seperti perawat atau teman-teman yang ada di sini untuk minta tolong agar adik bisa bercakap-cakap dengan orang lain. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu dengan mengalih perhatian. Cara ini bisa dilakukan dengan mendengarkan musik atau melakukan kegiatan. Nah, kegiatan apa yang bisa adik lakukan jika suara-suara bisikan itu muncul? Dengan mendengarkan musik. Oh, baik. Selain itu, jika adik mengalami kegelisahan, adik juga bisa melakukan teknik tarik nafas dalam. Nah, di sini saya akan mempraktikkan bagaimana cara teknik relaksasi atau tarik nafas dalam. Yang pertama, tarik nafas dalam, tahan selama 10 detik,
Kemudian hembuskan melalui mulut dengan perlahan. Nah, Ade bisa ulangi lagi. Kemudian tangan tertutup, lalu keluarkan melalui mulut. Nah, lakukan ini sampai kegelisahan Ade berkurang ya. Cara yang keempat yaitu dengan cara menghabis bisikan itu. Cara ini bisa Ade lakukan dengan yang pertama, Ade bisa menutup kedua telinga, kemudian mengatakan, pergi, saya tidak mau dengar bisikan palsu itu. Pergi, saya tidak mau dengar bisikan palsu itu. Nah, coba Ade praktekkan. Pergi, saya tidak mau mendengar bisikan palsu itu. Pergi, saya tidak mau mendengar bisikan palsu itu. Nah, nanti Ade bisa lakukan jika suara bisikan itu tidak juga hilang ya. Baik, saat ini Ade mendapatkan 2 jenis obat. Obat ini bisa diminum secara teratur. Yang pertama, obat Dogmatil. Obat ini digunakan untuk meredakan gejala skizofrenia seperti mendengar suara-suara yang tidak nyata. Nah, obat ini bisa diminum 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Nah, dosis obat ini yaitu 400 mg atau 2 tablet sekali minum. Obat ini diberikan melalui mulut. Nah, obat yang kedua yaitu Stelazin. Obat ini digunakan untuk mengontrol perilaku dan kegelisahan yang dirasakan. Obat ini diberikan 2 kali sehari pada pagi dan siang hari. Dosis obat ini yaitu 5 mg dalam 1 tablet. Obat ini diberikan melalui mulut. Bagaimana perasaan Ade setelah melakukan diskusi tadi? Saya merasa tenang. Baik. Kalau begitu, coba Ade jelaskan dan praktikkan bagaimana cara mengontrol halusinasi yang sudah kita praktikkan tadi. Pergi, saya tidak mau mendengar bisikan palsu ini. Pergi, saya tidak mau mendengar bisikan palsu ini. Baik, bagus sekali, Dek. Sekarang mari kita masukkan kegiatan tersebut ke dalam jadwal kegiatan harian Ade. Ade mau berlatih pada jam berapa? Jam 10. Baik. Besok kita latihan lagi ya tentang cara mengontrol bisikan-bisikan tersebut. Nah, latihan tersebut bisa kita lakukan di ruangan ini lagi sekitar jam 10. Apakah Ade bersedia? Bersedia. Baik deh. Kalau begitu, saya izin pamit ya. Semoga Ade cepat sembuh dan cepat sehat dan selamat beristirahat ya, Dek. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share juga ya ke teman-teman yang lain.